Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Susan Kustiwan, dosen pengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Industri pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan deskripsi mengenai mata kuliah Organisasi Manajemen Industri yang merupakan mata kuliah inti pada program studi Teknik Industri pada semester 6 yang mempunyai bobot total 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang tinggi dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan organisasi industri yang efektif, adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai calon industrial engineer, mahasiswa tidak hanya mampu dituntut untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tetapi juga dapat mengelola organisasi yang kompetitif dan berdaya saing global. Materi pembelajaran meliputi konsep organisasi dan manajemen industri, fungsi-fungsi manajemen, struktur dan budaya organisasi, serta analisa strategis sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Proses pembelajaran yang kami lakukan yaitu dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, case-based learning, dan problem-based learning. Sehingga mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi, berpikir kritis, menganalisa setiap permasalahan nyata di dunia industri, serta menghasilkan solusi yang inovatif, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Pemirsa sekalian, mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran lulusan program studi teknik industri di mana setiap alumninya diharapkan memiliki karakter profesional, kompeten, dan berintegritas yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir kritis, kreatif, dan solutif yang berbasis pada fakta dan data dalam pengambilan keputusan. Nomor 3, menguasai sistem manajemen industri dan strategi bisnis yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek teknis, aspek bisnis yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah menetapkan capaian pembelajaran lulusan, selanjutnya dirumuskan ke dalam CPNK dan dijabarkan menjadi sub CPNK sebagai berikut. Pertama, memahami konsep dan pengolahan sistem organisasi industri. Dan yang kedua, menganalisis serta merumuskan adanya potensi peluang dan ancaman organisasi yang berbasis pada fakta dan data. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi planning yang smart dan prudent dengan mengoptimalkan seluruh kompetensi yang telah dipelajari. Dan yang keempat, menerapkan strategi kompetitif melalui cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Dan yang kelima adalah mengevaluasi setiap implementasi strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi serta terus-menerus melakukan continual improvement. Nah, bahan kajian mata kuliah organisasi dan manajemen industri ini disusun secara bertahap dalam 14 pertemuan berdasarkan CPMK dan sub CPMK sehingga pembelajaran berlangsung sistematis berorientasi pada kompetensi lulusan. Materi awal diawali dengan konsep dan dasar organisasi, desain dan struktur organisasi, budaya organisasi, manajemen strategis, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya mahasiswa juga mempelajari strategi inovasi, kemudian dilanjutkan dengan organisasi daerah industri 4.0 dan transformasi global serta digital, serta penerapannya pada berbagai bidang industri. Nah, penilaian akhir yang kami lakukan adalah dengan sistem pembobotan, yaitu UTS dan UAS 30%, penugasan 20%, dan kehadiran 15%. Akhirnya, ya pemirsa sekalian, mulai pembelajaran ini, lulusan teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa diharapkan menjadi pribadi yang profesional, yang kompeten, dan berintegritas, serta mampu memberikan nilai tambah bagi dunia industri dan masyarakat. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Cerah semua ya pada hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita sepantasnya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul silaturahmi untuk saling belajar ya.
ternyata nggak kerasa kita sudah pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5. Nah, pertemuan ke-5 itu kita akan membahas apa? Innovation for Business Sustainability. Nah, tentunya ini tema yang sangat menarik ya. Jadi untuk diri sendiri, untuk perusahaan, apalagi bahwa kondisi bisnis saat ini kan penuh ketidakpastian ya. Nah, kira-kira apa menariknya? Nanti kita akan bahas. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini dapat dilancarkan dan diberkati, sehingga apa yang diinginkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, mungkin kita lebih baik berdoa dulu. Pak Ketua Kelas, Pak Ujang, silakan pimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ini adalah strategi value innovation for business sustainability. Kira-kira dalam pemikiran Bapak dan Ibu sekalian, ini arahnya kemana mata kuliah ini? Ya, arahnya kemana nih mata kuliah ini? Silakan. Ya, arahnya kemana kira-kira? Ya, tujuan daripada mata kuliah ini kemana gitu? Silakan. Ya, keberlangsungan perusahaan. Oke, Bu Fitri, keberlangsungan perusahaan. Oke, apa yang maksud dengan keberlangsungan perusahaan? Kenapa strategi inovasi ini bisa untuk memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan? Gimana ceritanya? Ayo, Mbak Ida. Kenapa? Dengan inovasi itu bisa untuk apa namanya membuat perusahaan itu dapat berlangsung atau sustain. Kira-kira apa? Supaya perusahaan bisa terus berjalan dan juga cash flow-nya terus Berjalan supaya cash flow-nya bisa terus berjalan. Kemudian kira-kira itu kan bagi perusahaan, bagi pribadi Bapak dan Ibu sekalian, manfaat kita belajar mata kuliah ini apa kira-kira? Ada perubahan mindset? Ada. Ya, mindset apa kira-kira terhadap strategi ini? Menciptakannya, ayo Neng Dewi. Kemampuan berpikir strategis dan adaptif. Exactly. Oke, bagus ya. Nah, adaptif. Kata-kata adaptif itu hal yang penting. Apa yang maksud dengan adaptif? Dapat beradaptasi dengan segala kondisi lingkungan bisnis. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, inilah ya tujuan kita belajar selama 1-2 jam ke depan adalah bagaimana kita akan belajar mindset tentang strategi innovation. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita sebagai pekerja, sebagai individu mempunyai mindset bahwa ya kondisi bisnis saat ini adalah memerlukan ya suatu pemikiran yang strategik. Karena apa? Kita bisnis itu, perusahaan itu kan tidak ada di ruang hampa, di ruang real. Sementara tantangan bisnis eksternal dan internal itu semakin besar. Oleh karena itu kalau kita tidak ada inovasi, tidak ada perbaikan, kira-kira akan tenggelam nggak perusahaan itu? Akan tenggelam. Nanti kita akan buktikan PT-PT mana yang dulunya raksasa, sekarang tinggal nama. Itulah kenapa harus melakukan adaptasi. Oke, ada pertanyaan dari sini? Atau lanjut dulu ya? Oke. Nah, agenda pelajaran hari ini selama 1-2 jam ke depan, supaya tujuan kita dapat terlaksana, inilah. Akan kita review pertemuan keempat, tantangan dan peluang bisnis kita akan belajar. Berikutnya adalah perusahaan sukses dan gagal. Perusahaan-perusahaan siapa saja yang sukses, tapi juga ada yang gagal. Dari situ kita belajar. Tentunya Bapak Ibu bekerja di perusahaan masing-masing ya. Nanti kita lihat asesmen setelah kuliah ini, kira-kira perusahaan tempat Bapak dan Ibu bekerja, kondisinya seperti apa? Inovasinya seperti apa? Ya. Risiko-risiko yang kemungkinan terjadi seperti apa? Setelah itu baru pikirkan tindakan inovasinya seperti apa supaya bisa adaptasi ya. Kemudian strategi value innovation ya, kemudian insight pertama ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat kita membahas apa? Ya, membahas tentang apa? Biro strategik dan bagi organisasi. strategik ya, tentang strategik ya. Jadi pengertian fungsi dan strategik bagi organisasi. Ayo semangat ya. Nah, strategik kita apa yang maksud dengan strategik? Bu Fitri, silakan teriak. Alat untuk mencapai tujuan. Alat untuk mencapai tujuan. Ada yang setuju? Setuju. Atau ada pendapat lain? Fungsi definisi strategi. Ayo. Rencana atau planning. Oke, ada lagi? Strategi sini memenangkan permainan
permainan. Seni memenangkan permainan, begitu ya. Jadi kalau disimpulkan, strategi itu adalah ya berupa ini ya di sini nih, berupa keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mencapai tujuan. Ya, dengan cara apa? Melibatkan seluruh karyawan. Semuanya harus paham mau kemana kita. Ya, jadi strategik itu adalah seperti itu. Betapa pentingnya strategik. Kita sudah menetapkan tujuan, menetapkan target. Nah, untuk mencapai ke sana, maka kita perlu yang namanya strategi. Ya, oke. Nah, sekarang fungsi strategik itu seperti apa? Jadi, strategik itu kalau dalam kehidupan, ibaratnya seperti kompas, Pak. Jadi, kita harus tahu dulu. Jadi, sebelum kita menentukan strategi, harus tahu goalnya seperti apa. Di sini. Tujuannya gitu ya. Tujuannya mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah jelas tujuannya, ya, maka kita tentukan untuk mencapai ke sana itu bagaimana. Nah, itulah strategi. Untuk ke sana kita perlu sumber daya apa? Perlu modal apa? Apa ya? Nah, di sini maka alokasinya seperti apa? Untuk mencapai ke sana, kita temennya siapa aja? Harus bagaimana supaya kita sampai tujuan. Oke, ada pendapat lain? Silakan. Mbak Tantri ada pendapat lain? Ada lagi yang nggak setuju? Ya, oke ya. Nah, sekarang strategi yang sukses itu seperti apa? Ini ingat loh ya, mengulang yang kemarin. Bukan materi yang baru. Ya. Strategi yang sukses yang seperti apa? Ayo. Yang smart. Yang smart itu apa? S, M, R, A, T. S-nya apa? Spesifik. Yang kedua R-nya? SM, measurement ya. Kemudian A-nya? Achievable. Ya. R-nya? Realistik. T-nya? Ada waktunya. Jadi, strategi yang baik itu, strategi yang sukses sebenarnya apa? Oh, strateginya bagus. Sebenarnya ini, Pak. Apabila strategi yang bagus itu adalah winning competition ini. Ya. Jadi dikatakan strategi sukses apabila goalnya tercapai. Goalnya tercapai, goal dalam persaingan bisnis berarti kita memenangkan persaingan bisnis, betul nggak? Nah, kenapa kita dalam perusahaan kan tidak sendiri, harus bersaing. Nah, supaya winning competition, maka strateginya tadi dari Bu Tantri harus smart ya. Nah, atau juga bisa selaras dengan kondisi persaingan, realistik, tidak mengada-ngada, serta dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Itulah. Nah, sekarang ada yang tahu apa yang maksud dengan winning competition tadi ya? Winning competition di situ artinya apa? Memenangkan kompetisi. Kompetisi dengan siapa? Dengan kompetitor ya. Buktinya bahwa kita itu memenangkan persaingan apa? Repurchase. Artinya apa? Si customer itu, kata Mbak Ida benar. Jadi si pelanggan-pelanggan itu buktinya PO ke kita. Berarti kalau kita sudah mendapatkan PO, itulah kita sudah memenangkan persaingan. Nah, Mbak kalau nggak salah kita di marketing ya? Ya kan? Berarti kalau sudah dapat PO kan seneng kan? Berarti kita menang. Nah, jadi kuncinya adalah di sini nih. Ya. Jadi kalau kita memenangkan persaingan artinya customer itu kita yang dipilih. Karena apa? Di dalam lingkungan bisnis ada pesaing. Kita dengan pesaing berlomba-lomba memperebutkan putri cantik yang namanya konsumen. Untuk mendapatkan konsumen ada kita harus memberikan value yang terbaik. Itulah. Jadi syarat kunci kita memenangkan persaingan, strateginya harus memberikan value yang terbaik. Nah, value yang terbaik itu didapati dengan value inovasi. Itulah tadi di awal. Itulah strategi. Jadi nyambung tujuannya. Ya, ada komentar? Ya, Pak Ujang ada komentar? Lanjut, Pak. Lanjut dulu ya. Nah, di sini value innovation salah satunya dengan Porter Generic Strategy. Oke, kita belum dibahas Porter Generic Strategy, akan dibahas minggu depan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada pernah baca nggak? Porter Generic Strategy. Lah, ini mahasiswa gimana? Ya, mahasiswa. Atau apa yang maksud dengan Porter Generic Strategy? Ayo. Ada 2 atau 3? 3. Apa saja? Ya ini belum dibahas, gak apa-apa, gak tahu. Tapi kan mahasiswa harus banyak baca. Ini sih main game terus. Ya kan? Main terus, ke mall terus. Ya sekali-kali mahasiswa harus ini. Tuh,
Ya, baca buku gitu. Ya, apa Porter Generic Strategic? Oke, jadi gini ujungnya ya. Nanti nggak apa-apa, belum tahu, nanti kita pertemuan ke-6 kita akan bahas Porter Generic Strategic. Nah, jadi Porter Generic Strategic itu strategik kompetitif untuk memenangkan persaingan. Minimal ada 3, ya. Ada 3. Pertama ada cost leadership. Kira-kira apa maksudnya cost leadership itu? Kalau pengen menang, harga paling rendah dipilih sama customer. Dipilih customer ya. Tapi strategi itu bisa berlaku untuk seluruh perusahaan? Enggak. Kadang-kadang kan harga nomor 2, yang penting kualitas. Tapi ada beberapa yang sensitif terhadap harga. Makanya kalau perusahaan itu indikatornya harga, maka strateginya harus cost leadership. Kalau yang kedua diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Perbedaan. Apa perbedaannya? Ya. Ciri khas suatu produk. Artinya gini, supaya kita dipilih oleh customer, sama-sama kita bisnis kalibrasi, sama-sama kita bisnis machining. Diferensiasi itu apa bedanya? Ya, perusahaan kita dibandingkan pesaing, terutama kelebihannya dari segi pelayanannya, dari segi produknya, dalam seluruh value creation. Sehingga customer itu memilih kita. Ya, tapi hati-hati. Kalau kita salah membuat perbedaan produk, ingin ditaksir sama customer, tetapi customer bukan itu naksirnya. Sudah keluar biaya, bukan itu. Akhirnya kita kecewa, makanya harus prudent. Yang ketiga adalah fokus. Fokus itu adalah di pasar yang lebih kecil, spesifik terhadap harga atau terhadap perbedaan. Oke, nanti kita akan menarik nih ya di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-6. Dari sini ada pertanyaan? Oke, tadi di sini ada red ocean dan blue ocean. Red ocean itu apa, Bapak dan Ibu sekalian? Pertarungan kondisi tanpa pemenang. Artinya kondisinya berdarah-darah. Nah, bayangin Pak, kalau bisnis kita ada di kondisi red ocean, pusing nggak Pak? Pusing. Nah, oleh karena itu, strateginya adalah bagaimana menggeser dari red ocean ke blue ocean. Jadi kalau blue ocean itu adalah gini Pak, kasarnya ya. Kalau red ocean itu, yang belinya sedikit, penjualnya banyak. Ya kayak seperti bulan puasa. Ya tajil ya. Yang jualan tajil banyak. Yang belinya sedikit. Itu red ocean. Nah, kalau blue ocean kebalikan Pak. Ya. Yang jualnya dikit, yang belinya ngantri. Nyaman nggak kalau kayak begitu? Nyaman. Nah, oleh karena itu strategi inovasi itu kita harus menggeser dari red ocean ke menjadi blue ocean. Kira-kira mudah nggak? Tidak ya? Belum tantangan. Iya. Oke. Nah, di sini ya. Sehingga diharapkan kalau kita menjadi pemenang akan terjadi customer yang loyal. Ya, customer loyal adalah customer yang setia. Tidak ditoel sama kompetitor, tetap aja saya mah pengen ke PT Bapak. Karena apa? Karena Bapak menawarkan value innovation yang luar biasa. Oke ya. Tadi kita udah bahas strategi value innovation. Ya, pertanyaan pertama adalah kenapa kita perlu melakukan inovasi, khususnya yang value innovation? Kenapa? Apa? Agar dapat menghadapi tantangan. Ada lagi, satu lagi? Siapa? Mempertahankan keberlangsungan bisnis. Mempertahankan keberlangsungan bisnis. Ultimate goal-nya ada lagi? Mbak? Kenapa kita melakukan inovasi? Biar tidak kalah saing. Biar tidak kalah saing. Apa lagi? Tetap jadi market leader, Pak. Tetap jadi market leader. Ayo. Ada lagi? Dede Rahma, apa? Biar baru terus. Biar baru terus. Kenapa baru terus? Biar baru terus, benar, supaya customernya penasaran. Ya, tapi kalau baru terus hati-hati. Kalau iPhone iya. Benar ya? iPhone itu baru ini sampai ngantri-ngantri. Ya kan? Tapi kalau produk kita belum dikenal apa-apa, produk baru terus, kira-kira boncos nggak? Kemungkinannya boncos, sehingga harus hati-hati. Tapi betul bahwa harus ada salah satunya bagaimana kita menciptakan value baru supaya tetap ada di blue ocean. Oke, nah, kenapa kita harus melakukan inovasi? Betul tadi. Tapi intinya adalah, tadi kan strategi apa? Alat untuk mencapai tujuan. Tujuan itu adalah goal. Nah, strategi itu adalah ini, Bu.
Cari prosesnya betul, ya. Nah, goalnya di sini. Nah, tetapi kenyataannya kan, kenapa kita perlu inovasi? Karena planning tidak sesuai dengan kenyataan atau harapan. Nah ini, planning itu goalnya kan mulus, betul? Ya, goalnya mulus untuk mencapai goal. Tapi kenyataannya begini nggak? Begini. Siapa yang sangka ada COVID? Ya, siapa yang sangka sekarang begitu dolar ya sampai ke 18.000? Ya, itu yang terjadi. Siapa sangka ada tsunami, gempa bumi dan lain-lain? Ini yang terjadi. Bayangin Pak, ya kalau seandainya, ya ini ya, kalau seandainya kita tidak mempersiapkan inovasi, lempeng aja kan? Saya pakai sepeda aja sampai sini. Tiba-tiba dari sini harus ke sungai. Kalau kita bisa nggak sepeda naik sini? Enggak. Apalagi di sini. Coba bayangin, di awal kita tidak memperkirakan harus ada perahu. Ya kalau kita tidak inovasi, tidak memiliki strategi inovasi, nyampe nggak ke sini? Nggak, karena di sini nggak bisa. Coba di sini. Inilah yang harus melakukan continual improvement. Itulah strategik inovasi. Harus terus sepanjang daur siklus untuk mencapai di sini. Karena tantangan dari luar juga besar kan? Nah sekarang apa yang merah-merahnya? Yang merah-merah ini apa kira-kira? Itulah tantangan kan? Apa kira-kira tantangan terbesar saat ini? Geopolitik dunia. Keren. Apa geopolitik dunia? Salah satunya perang ya. Perang antara Amerika dengan Iran ya. Kemudian Rusia dengan Ukraina belum selesai-selesai. Efeknya apa terhadap bisnis? Ada yang tahu? Itu mengganggu global supply chains, gandum dan lain-lain. Kan pabriknya di Cikarang, tapi kan bahannya kadang-kadang dari Eropa kan? Nah itu akan terganggu. Sudah barangnya langka, dolarnya naik. Remek nggak kita bisnis? Remek ya kayak gitu. Oleh karena itu disitulah perlu yang namanya strategik inovasi. Oke, selain PUKA, geopolitik apa lagi? Yang ternyata bahwa akibat dari PUKA ini ya. Pertama adalah PUKA efek. Apa itu PUKA? Ya, volatil, uncertainty, kompleks dan ambigu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah krisis ekonomi ya. Kemudian berikutnya apa? Hyper competition. Sekarang luar biasa kompetisinya ya. Kemudian perubahan perilaku konsumen, betul nggak? Adanya gadget dan lain-lain segala macam kan berubah perilaku konsumen. Dulu beli barang harus ke toko. Sekarang cek pindah-pindah, datang barang paket kan padahal tinggal orangnya tidur di kasur ya. Yang penting ada isi di dalam ya. Perubahan cepat karakter dunia, keterbatasan dan yang terpenting Pak, sekarang adalah kita harus memperhatikan perubahan iklim. Makanya di dalam ISO 9001/2026 salah satu perubahannya bahwa risk management juga harus memperhatikan faktor iklim dan cuaca. Tiba-tiba tsunami ya, tiba-tiba panas dan lain-lain. Itu yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak bisa di sini, maka akan menjangkau keberlangsungan bisnis. Berarti kalau keberlangsungan bisnis ada dua. Ada yang oke, artinya berlangsung. Ada yang no. Kita lihat nih. Ini kira-kira perusahaan-perusahaan ini termasuk yang survive, oke atau no? No. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Sorry. Dengan Hero, dengan Giant, dan lain-lain. Apa Bu? Kurang inovasi. Akibat tidak ada inovasi, akhirnya tidak adaptasi. Salah satu pujangga, ya, penari yang baik itu apa? Benar. Jadi penari yang baik itu adalah yang mengikuti irama kendang, irama lagu. Begitupun perusahaan. Perusahaan yang akan eksis adalah perusahaan yang bisa mengatasi, adaptif terhadap segala perubahan dari luar. Kita tidak bisa, perusahaan PT tidak bisa mencegah Amerika berhenti perang, tidak bisa mencegah tsunami, tidak bisa mencegah COVID. Tapi kita harus adaptif terhadap adanya COVID, ya, perubahan dan lain-lain. Oke. Nah, tapi ada juga perusahaan begini. Ini tahun 2022 ya, after COVID. Ini oke atau tidak? Oke. Ini di dunia, di Indonesia. Ya, kita lihat ada Telkom, Bank Mandiri dan lain-lain, Jarum dan lain-lain. Nah, ini tahun 2022. Kira-kira ini masih survive. Setelah ada apa di situ? Bukan, setelah inovasi, akibat itu padahal pada tahun sebelumnya ada luar biasa COVID kan, banyak yang rontok, tapi mereka survive terbaik di Indonesia. Karena apa? Adaptasi. Apa yang dilakukan adaptasinya? Perbaikan di apa kira-kira? Tata kelola, sistem dan lain-lain, karyawannya, teknologi untuk bersama-sama
menjadi yang terbaik. Itulah strategi. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, kenapa ada perusahaan sukses dan gagal? Tadi ya, adaptasi. Nah, ini. Jadi kalau seandainya perusahaan sukses dan gagal, apakah bisa berubah atau tidak? Kalau tidak berubah akan apa? Musnah ditelan zaman. Ini ya. Ya. Ini tadi. Faktor apa? Non keuangan kan? Faktor regulasi. Jangan seperti ini. Ya. Kalau BlackBerry faktor apa? Tidak inovasi, kalah ya sama Android dan yang lain. Ya, makanya boleh inovasi tetapi jangan telat keburu sama orang. Ya, Nokia dan lain-lain. Oke ya, berikutnya. Nah, ini lihat nih. Ya. Kura-kura Princess dinosaurus, siapa yang bertahan? Kura-kura atau dinosaurus? Padahal kalau lihat dari literatur, antara kura-kura dan dinosaurus itu seangkatan. Jadi Bapak dan Ibu ingin melihat binatang purba, lihat kura-kura dan apa? Kecoa. Kecoa itu binatang purba. Coba bayangin, dinosaurus gede segitu, kan seharusnya lebih kuat, lebih tahan terhadap ini. Ini kura-kura ketek. Kecoa etek-etek. Ternyata satu letting, Pak. Yang bisa bertahan adalah kura-kura dan kecoa. Apa kuncinya? Adaptasi. Pada saat ada planet ya, ada padat meteor jatuh, gunung berapi meletus, kan yang gede langsung joger kena tembak. Kura-kura masuk. Ya, terus kecoa masuk. Ya, bisa bertahan, ya, bisa bertahan berbulan-bulan nggak makan. Begitu sudah ini muncul kawin berapa kayak kira gitu ya. Oke. Nah, jadi strategi perubahan adalah bersifat adaptasi. Salah satu strateginya adalah kita harus bisa memanfaatkan peluang, ya, dan juga kita menghindari terhadap ancaman. Caranya apa? Harus lebih cepat, ya, harus lebih baik, harus lebih murah dari kompetitor. Disitulah strategik inovasinya ya. Oke. Nah ini kira-kira ya strateginya. Ya tadi Blue Ocean dan lain-lain ya. Nah respon kita, nah dua slide lagi ya. Respon kita adalah apa? Berubah atau kalah. Change or die. Pilihan kita apa? Berubah. Nah kalau berubah adalah ini. Hilangkan apanya? Hilangkan T-nya ya. I can ya, do it. Ini dalam adu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, sehingga kaum itu sendiri ya merubahnya. Pasti Allah itu jaminan ya. Jadi kalau kita ingin survive, maka kita jangan mager. Benar ya? Harus selalu berinovasi gitu. Nah, terakhir ini bahwa kita insight-nya ya, bahwa kita jangan jadi dinosaurus. Ya, tapi juga jangan jadi kura-kura terus. Jadi PT kita kecil terus, harus menjadi besar. Intinya adalah harus adaptasi. Coba ini insight ini, baca Bu Fitri, keras. Perusahaan tidak bertahan karena usianya, tetapi karena kemampuannya menciptakan nilai baru secara berkelanjutan. Strategic innovation mengubah perubahan menjadi peluang, peluang menjadi keunggulan kompetitif, dan keunggulan kompetitif menjadi kelangsungan perusahaan. Oke, itu aja ya. Jadi bahwa kita itu harus terus melakukan inovasi. Tanpa inovasi adalah keniscayaan, pasti akan runtuh. Oleh karena itu tadi dalam arah 2:11 bahwa kalau kita ingin maju, ingin bergerak, harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan ya, di pertemuan ke-6. Tolong baca tentang Porter Generic Strategic. Harus lebih aktif ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.